buka masker ya. Baik, adik-adik, teman-teman dari Fakultas Pertanian yang kebetulan hadir pada sore hari ini di Puri Anom Tabanan. Jadi kita berkumpul, saya senang sekali nih adik-adik, bahwa ingin saya sampaikan lagi bahwa Puri Anom ini adalah kami dedikasikan untuk kegiatan-kegiatan kebudayaan, ya, baik itu berupa tarian, seni, budaya, pakaian, apapun itu yang berkaitan dengan budaya itu kami dukung sepenuhnya. Apalagi budaya ini, kegiatan kebudayaan ini dilakukan oleh anak-anak muda yang merupakan akan menjadi tulang punggung bangsa. Nah, ke depan adik-adik inilah yang akan menjadi pemimpin di Bali ini, kalau bisa menjadi pemimpin di Indonesia. Sehingga nilai-nilai budaya sudah adik-adik pegang kuat dalam hati dan dalam perilaku sehari-hari. Nah, sebenarnya acara ini acara santai ya, tidak ada hubungan dengan SKS, tidak ada dosen-dosen yang menilai dan marah, tapi saya harap acara ini walaupun santai bisa memberikan sedikit sumbangsih kepada kita semua, termasuk saya ya, saya juga lagi sedang belajar, juga untuk teman-teman yang menyaksikan live streaming kita pada sore hari ini. Karena sore hari ini, bulan ini adalah bulan Bung Karno, masih bulan Juni ya, bulan Juni itu adalah bulannya Bung Karno. Jadi kita berbicara sedikit tentang jiwa-jiwa kepemimpinan dari Bung Karno itu sendiri. Kaitannya dengan dunia pertanian, karena adik-adik ini adalah dari aktivitas akademika yang berkutat dalam bidang pertanian. Ya. Nah, pada sore hari ini saya beruntung tadi ada BEM ya. Bisa perkenalan diri dulu? Baik, terima kasih waktunya. Kita izin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan saya Surya Dwi Merta yang tahun ini dipercaya sebagai Ketua BEM dari Fakultas Pertanian. Surya Dwi Merta. Surya dari mana? Kalau tiang asalnya dari Legian. Oh, Legian. Ya, sudah. Wah, biasanya atau boleh bisa satu lagi mic-nya. Biasanya dari Legian itu urusannya pariwisata ya. Wah, ini menarik ini, kenapa bisa terjun ke mencari di bidang pertanian. Apa iseng-iseng? Apa karena kecelakaan ini? Apa karena ngikutin pacar yang di Universitas Pertanian? Ayo silakan jawab. Ini mungkin untuk izin aja ya. Ini mungkin untuk menjawab pertanyaan kenapa tiang memilih pertanian padahal tiang di wilayah pariwisata, ngapainnya nih? Ya, Arya? Mungkin lanjut yang menjawab ini kenapa tiang memilih pertanian padahal tiang berada di daerah pariwisata nih. Yang pertama, karena saya memilih kuliah ini bukan dari keinginan orang tua, bukan dari keinginan teman, memang dari dasar saya memiliki kesukaan atau hobi tentang tanaman. Jadi inginlah sedikit belajar di pertanian ini supaya lebih tahu, tapi ternyata sedikit salah kaprah sedikit, karena di awal yang lihatnya ada 3 prodi. Yang pertama ada agribisnis, agroekoteknologi, dan arsitektur lanskap. Karena untuk arsitektur lanskap itu sepertinya bukan passion yang lebih ke agribisnis atau agroekoteknologi. Nah, itu salah kaprahnya. Agroekoteknologi nih yang anggapnya itu sebagai teknologi dari pertanian. Maka yang berpikir di awal itu agribisnis lebih cenderung ke pertanian dan juga bisnisnya. Itu sih kenapa dia memilih pertanian agribisnis untuk melanjutkan pendidikan dia dari setelah SMA. Ya, baik. Jadi bukan karena iseng ya, karena memang jadi sangat jarang ya, apalagi adik ini kan lahir di daerah yang berkutat dengan pariwisata, dan saya sangat bangga sekali ada anak muda yang memang punya keinginan yang kuat untuk
terjun atau mendalami sebuah keilmuan yang kita sebut sebagai pertanian. Nah, saya ingin bercerita sedikit. Mungkin adik-adik udah tahu ya, adik-adik udah tahu bahwa pernah dengar nggak sebuah ideologi bernama Marxisme? Marxisme, pernah dengar ya? Tahu nggak ceritanya? Jadi gini, kata Marxisme itu atau Marxisme ini pertama kali disampaikan oleh Bung Karno, presiden kita saat itu. Jadi Marxisme ini kalau tidak salah ya ceritanya itu terjadi karena pada saat itu Bung Karno sedang turun ke daerah-daerah. Nah, beliau bertemu dengan seorang petani yang namanya Mang Aen. Itu dari beberapa literatur yang saya pernah baca. Benar atau salah ya, tergantung literaturnya. Jadi Mang Aen ini bertemu dengan Pak Karno, presiden waktu itu. Mang Aen ini seorang petani di desa, tapi dia mempunyai pemikiran yang membuat Bung Karno sendiri tercengang. Mang Aen ini berpikir tentang sebuah kemandirian dalam bidang pertanian dan produksi, ya, dalam bidang ekonominya sendiri. Jadi dia mempunyai prinsip bahwa pertanian yang dia punya, tanah yang dia punya, hasil produksi yang dia punya harus mencukupi dulu untuk dirinya sendiri dan keluarga. Itu konsepnya, sehingga terciptalah sebuah kemandirian ekonomi. Nah, setelah kemandirian ekonomi itu muncul, dia kemudian membuat produk-produk lainnya, ya, produk-produk lainnya yang mungkin bisa dihandle oleh keluarga lain. Tapi yang jelas itu tidak bermasalah. Yang penting dia sudah mandiri dulu secara ekonomi. Nah, pemikiran sederhana itulah yang membuat Presiden Soekarno kemudian berpikir bahwa ini adalah sebuah ideologi yang harus diterapkan di Republik Indonesia. Jadi Marxisme itu adalah sebuah kemandirian di bidang politik dan ekonomi. Ya, kemandirian di bidang politik, khususnya di bidang ekonomi. Karena apa? Karena negara kita adalah negara agraris. Jadi selama ini, apakah adik-adik saya mau tanya, apakah implementasi Marxisme ini sudah dilakukan di Indonesia? Ayo jawab. Sudah atau belum? Sudah dalam tatanan teori, tapi dalam praktisnya tidak ada. Hampir tidak ada. Kenapa? Karena petani selalu menjadi yang nomor sekian. Buktinya apa? Kita sekarang import beras, import jagung, import kedelai. Kita import buah-buahan. Kita tidak lagi menjadi negara yang mandiri. Padahal kita adalah negara agraris. Kita punya tanah yang luas. Kita punya tanah yang subur. Kita punya hujan yang tidak pernah berkurang. Dan kita dulu punya banyak petani dulu. Sekarang anak-anak muda hampir semua tidak mau menjadi petani. Kenapa? Karena menjadi petani itu identik dengan kata miskin dan rugi dan kotor. Sehingga implementasi dari Marxisme ini menurut saya sendiri pribadi ya, itu belum diimplementasikan di Indonesia. Marxisme itu cenderung hanya sekedar jargon untuk menarik massa dalam perpolitikan, ya kan? Banyak politikus itu memakai kata-kata Marxisme, padahal dia tidak mengerti apa sih sejatinya jiwa dari Marxisme itu. Jadi Marxisme itu diidentikan dengan pakaian, pakai peci seperti Bung Karno, pakai kacamata seperti Bung Karno, membuat gambar Soekarno di setiap poster-posternya. Ya, dengan bangganya saya orang Marxisme. Tapi tidak punya pemikiran untuk mengimplementasikan ismenya Marxisme itu. Marxisme itu yang kemudian menjadi dikerenkan oleh Soekarno menjadi Marxisme. Itu selama negara kita ini tidak mandiri di bidang ekonomi, tidak mandiri di bidang pertanian, maka Marxisme itu belum diimplementasikan di Indonesia. Apalagi kita sekarang ada dalam
zaman global, ya, ekonomi global. Semua orang bisa berjualan di mana saja. Sehingga kita apel dari Washington, sekarang apel dari Cina. Telur pun dari Cina, segala macam dari Cina. Jadi kalau kita belum bisa membuat produksi sendiri, kita belum namanya mandiri. Ya, nah, bagaimana sebenarnya kita mengimplementasikan margin itu? Yaitu kita harus bisa berdiri di atas kaki sendiri, berdikari. Kita harus bisa memproduksi. Kita jiwa produksi kita itu kurang. Kita negara agraris, cangkul aja masih impor, ya kan? Kita teknologi pertanian yang sederhana aja tidak ada konsentrasi. Sehingga wajar bahwa petani itu selalu susah. Bibit kita harus beli dari luar negeri. Ya kan, sekarang bibit itu mahal. Kalau dulu ada yang tahu petani itu dulu kalau tanam beras, itu kalau dia panen, sebagian disisihkan untuk jadi bibit. Kalau sekarang nggak bisa. Dengan adanya bioteknologi itu, bibit itu harus beli lagi pada produsen. Nggak bisa lagi disisihkan. Karena setelah sekian kali tanam, dia nggak bisa hidup lagi. Betul nggak kayak gitu? Ya kan? Dan hampir rata-rata sekarang bibit buah juga seperti itu. Sehingga bagaimana petani itu bisa makmur. Kalau dia bibit dia harus beli mahal, pupuk apalagi dia beli mahal, nah segala sesuatu sekarang harus beli. Padahal setelah dia panen, harga panen jadi rendah. Nah inilah cara harus, sehingga siapa yang mau jadi petani, gak ada yang mau. Anak-anak muda kemudian memilih untuk dia pindah dari desanya menuju ke kota, mencari pekerjaan yang keren di bidang pariwisata, di bidang industri. Sehingga kita harus import segala macam produk yang bisa kita bangun, itu harus kita import sendiri. Itulah kira-kira yang ingin saya sampaikan. Jadi saya bangga dengan adik-adik ini gitu. Dulu saya waktu dulu tidak pernah berpikir tentang dunia pertanian. Padahal kita itu tidak bisa hidup tanpa pertanian. Ya, apalagi khususnya Tabanan nih saya bilang. Tabanan ini mestinya fokus pada pertanian. Tidak hanya Tabanan, Bali ini mestinya fokus. Kenapa? Karena budaya kita adalah budaya agraris. Kalau budaya agraris ini tidak ditopang oleh dunia pertanian, maka budaya agraris itu hanya sekedar pajangan saja. Ya, thank you. See you. Bye. Jadi hanya sekedar pajangan. Tidak lagi menjadi budaya yang hidup, living culture. Ya, hanya menjadi budaya yang seperti museum. Orang hanya datang untuk melihat museum budaya. Nah itulah kira-kira poin yang ingin saya sampaikan ke adik. Jadi kita bikin diskusi ringan ya. Jadi saya tanya ke adik-adik, adik-adik juga boleh tanya. Kalau saya nggak bisa jawab, mungkin adik-adik yang lain bisa jawab. Ya, kita ini adalah diskusi yang ya. Nah, ada yang ingin menambahkan sedikit tentang marxisme? Ada yang mau menambahkan? Nah, ini bagus nih mic-nya. Ini aja. Sekali lagi ini kita diskusi ya, tidak ada tidak satu arah, jadi dua arah. Ya kan tadi sebutkan dulu namanya, kemudian jurusannya apa, ya. Ya baik Pak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yani dari jurusan Agribisnis. Ya. Sekarang semester 4. Mungkin betul sekali tadi Bapak berkata bahwa Marxisme itu adalah salah satu pergerakan di mana yang mengutamakan bidang politik dan perekonomian. Dan di mana Bapak Soekarno juga dulu pernah mengatakan di mana anak muda yang sesungguhnya di masa depan adalah anak muda yang berkarir di bidang kewirausahaan. Nah itu juga adalah salah satu sebuah slogan atau sebuah kata dibilang masa lampau ya Pak, yang penuh dengan multitafsir, di mana kewirausahaan yang dianggap di sana adalah mungkin hanya sekedar berjualan, hanya sekedar membuka toko dan hanya sekedar membuka restoran. Tetapi ketika kita meneliti atau menelaah pada perkataan Bapak Soekarno itu, di mana ketika dia berkata bahwa anak muda yang sesungguhnya adalah anak muda yang mampu berkarir dalam bisnis, maka betul tadi ke Marxisme, di mana perekonomian yang dimaksud di sana adalah tentang pertanian, di mana Bapak Soekarno sangat mencintai tanah agraris ini, bahkan beliau benar-benar mendukung dan seperti menciptakan sebuah gerakan, saya lupa namanya gerakan apa itu, yang bergerak di bidang pertanian,
dan itu berhasil menjadi sejarah Pak, dan bahkan kita dikenal menjadi negara agraris di dunia pada saat itu. Namun saya lupa itu gerakan apa, belum, udah lama banget berarti juga. Dan dari situlah negara Indonesia terkenal dengan negara agraris terbesar di dunia, dan bahkan negara Indonesia adalah sebagai salah satu space island di Maluku, di mana rempah-rempah yang ada di Maluku itu adalah salah satu kekayaan, di mana seluruh Indonesia waktu itu mendapatkan rempah-rempah dari sana. Dan akhirnya dari pergerakan space island ini, negara Indonesia itu memperluas lagi space island di berbagai pulau. Dan kemudian kita mengenal Bandung atau Jawa Barat, di mana Jawa Barat ini dia terkenal dengan kebun tehnya, dan mungkin pada saat itu mereka bergerak di bidang agroforestry atau perbukitan di pohon-pohonan seperti pohon jati atau mahoni. Namun semakin kesini masyarakat berpikir dari pergerakan inilah mereka membuat kebun teh. Nah kemudian kita mungkin ke Bogor, di mana pada saat itu Bogor menelisik dan mengambil ide-ide dari Bandung ini, di mana mereka mengambil salah satu zona yang sama, di mana zona Bogor ini adalah zona perbukitan seperti di wilayah saya di Pandeglang, di mana kita benar-benar memiliki zona yang sama. Nah dari sanalah banyak aktivis-aktivis, mungkin aktivis dulu sama aktivis sekarang berbeda ya Pak. Aktivis dulu itu mereka benar-benar marhaenis dan mencoba terus mengimplementasikan sampai terjadilah kayak banyak petani yang dulunya miskin menjadi petani yang kaya. Sedangkan sekarang mungkin mereka hanya sekedar mengakui bahwa saya seorang marhaenis, saya seorang pengagum Bapak Insinyur Soekarno, saya habis membaca buku 10 bahkan 12 buku beliau. Saya tahu mana saja buku yang dimanipulasi, saya tahu buku mana saja yang pembohong. Mungkin seperti itu ya Pak. Tapi pada nyatanya jujur kakak saya marhaenisme orangnya. Dia sampai menenteng semua foto Insinyur Soekarno ketika lagi pakai jas, ketika lagi berpidato. Tetapi dan dia kerja awalnya Pak, dan dia mengenal marhaenis, kemudian dia kuliah di jurusan teknologi pangan. Saya sempat nanya sama dia, apa marhaenisme itu? Dan kenapa kamu tertarik di marhaenisme? Bahkan dia sampai demo di Pandeglang, di kabupaten, sampai di nasional. Apa yang kamu lakukan sebenarnya? Saya sampai bertanya seperti itu Pak. Apa yang sebenarnya kamu lakukan dengan kata marhaenisme? Terus dia sampai menempel sebuah kata, bahkan banyak pamflet di mana petani harus menjemput haknya. Wah seperti itu Pak. Bahkan saya mungkin dulu tidak begitu tertarik sama marhaenis. Tapi karena kakak saya benar-benar berkecimpung di sana, saya baca gitu Pak. Oh ini yang disebut marhaenis. Meskipun mungkin kakak saya belum mengimplementasikan, di mana saya sebenarnya sudah tantang Pak. Lu kalau memang marhaenis, coba buat sebuah perusahaan di bidang pertanian. Ya seenggaknya buat PT pertanian kek atau apa kek gitu kan. Dan saya menantang itu Pak sama kakak saya. Namun dia berkata gini Pak. Saya juga minta masukannya ya Pak ya ke Bapak. Dia berkata seperti ini. Untuk membuat Indonesia menjadi sektor pertanian yang bagus, maka kita harus benar-benar menekan pemerintahnya dulu. Kita tidak bisa membuat sektor pertanian yang baik ketika kita tidak punya dukungan yang baik. Maka percuma kita membuat sektor pertanian sampai ke ujung dunia, tapi pada nyatanya negara Indonesia atau pemerintah kita tidak peduli dan tidak care dengan gerakan kita. Apa yang harus kita lakukan? Nah, saya kemudian di sana bertanya, apakah saya dengan masuk agribisnis termasuk marhaenis? Karena saya pengen bergerak di bidang pertanian dan ekonomi. Kata dia enggak. Kamu mau sampai IPK 4, mau sampai lulusan terbaik, atau jadi mendapat predikat luar biasa, kalau kamu tidak mengimplementasikan ilmu kamu, ya kamu nggak bakal disebut marhaenis. Dia bilang seperti itu. Terus apa yang saya harus lakukan? Yang harus kamu lakukan adalah kritik dulu. Kritis, dan coba kamu peduli sama yang terjadi sekarang gitu Pak. Seperti dia bahkan menyodorkan 2 buku Soekarno. Mungkin itu salah satu buku yang dia anggap yang aslinya ya Pak. Tapi saya juga belum begitu percaya. Yang memang di sana katanya disebutkan bahwa negara tidak akan mati kalau ada pertanian. Begitupun pertanian adalah salah satu ibu dari segala sektor. Dia bilang seperti itu. Dan dia berkata kalau kamu mau dibilang marhaenis, setidaknya kamu mendirikan satu perusahaan dan mempekerjakan 1000 orang. Itu katanya, itu marhaenis yang sesungguhnya. Itulah yang dilakukan Bapak Insinyur Soekarno, yang sampai sekarang adalah efeknya terasa. Begitu Pak. Terima kasih. Ini salah satu mahasiswa yang rajin membaca. Ya, kalau nggak pernah membaca nggak mungkin bisa menyampaikan pemikiran sepanjang itu dan setajam itu. Jadi saya setuju deh. Ada siapa tadi namanya? Muhammad Yani.
dari Pandeglang, Jawa Barat ya. Banten sih. Oh Banten ya, ya Jawa Barat lah. Dulu dekat-dekat Jawa Barat, Jakarta, Banten, Jawa Barat. Jadi begini, saya setuju dengan Adi bahwa inti dari jiwa Marxisme itu adalah kemandirian, ya kan? Kemandirian dalam bidang pertanian, salah satunya. Sebenarnya kan itu tergantung dalam Trisaktinya Bung Karno ya, berkarakter di bidang budaya, mandiri di bidang ekonomi, dan berdaulat di bidang politik. Ya, jadi itu kemandirian di bidang ekonomi ini adalah jiwanya. Dan kita sebagai negara yang agraris, tentu ekonomi kita harus berpondasi dari bidang pertanian. Setuju nggak itu? Kita kan artinya negara kita adalah negara agraris. Kita punya lahan yang luas, kita punya tanah yang subur, tapi kita melupakan dunia pertanian. Kalau jargon sih oke lah, setiap pilkada atau pilpres atau apa tetap petani itu nomor satu ya kan. Tapi implementasi dalam kenyataannya apa tidak? Kalau kita bicara dengan politika bagaimana bisa, contohnya ya, kalau adik-adik kita bicara politik sedikit. Jadi seorang kepala daerah bisa saja dia mengatakan saya pro dengan dunia pertanian. Tapi adik sebenarnya bisa melihat dari budgetingnya. Bagaimana seorang pemimpin daerah akan memajukan daerahnya di bidang pertanian kalau budget untuk dinas pertanian sedikit dan hampir tidak ada. Kadang-kadang dianggap tidak penting. Itu. Nah, itu hal-hal seperti itu harus kita kritis. Kalau adik mau kritis, kita harus mengerti tentang dunia politik juga sedikit. Ya, karena seorang mahasiswa, seorang akademisi itu juga harus sadar dengan politik. Jangan sampai kita anti dengan politik. Ya, politik itu yang penting ini politik bernegara ya. Politik itu sangat penting. Kita harus tahu, walaupun kita nggak mesti jadi seorang politikus, tapi kita semua harus awam dengan politik agar kita tidak dipolitiki. Sehingga sekarang sering kita dipolitikin. Kalau sudah pilkada ini petani nomor satu, pupuk murah segala macam, tapi pada saat kemudian berkuasa itu tidak pernah diimplementasikan. Saya melihat di Indonesia ini khususnya dan di daerah sini bahwa budaya produksi itu ditinggalkan. Ini yang sebenarnya menjadi kunci. Kita meninggalkan budaya produksi, ya kan? Padahal produksi itu kan jangkauannya luas. Jadi dunia pertanian itu tidak hanya petani dan sawah saja, enggak. Dunia pertanian itu luas. Di sana ada agribisnisnya. Jadi harus ada pedagang yang bisa mengatur tentang dunia usahanya. Kemudian ada teknologi pertaniannya. Jadi bagaimana kita bisa membangun dunia pertanian kalau kita tidak menguasai dunia teknologi pertanian? Dunia ini kan selalu berubah nih. Dunia ini selalu berubah. Kalau dulu orang pakai sapi, ya kan? Sekarang pakai sapi mungkin tidak efektif. Harus diciptakan mesin-mesin pertanian yang khusus. Contoh nih, kalau di Jawa dan di Bali beda. Mesin-mesin pertanian di Eropa kalau dibawa ke Indonesia mungkin nggak bisa masuk. Apalagi dibawa ke Bali. Kenapa? Karena kontur tanahnya berbeda. Di sini tanahnya kecil-kecil, petak-petak sawahnya kecil. Kalau di luar negeri itu flat, gitu kan? Flat, besar, luas, dengan satu kendaraan modern dia bisa selesaikan semua. Tapi di Bali dan Indonesia tidak bisa. Nah, itu juga harus ada yang memikirkan. Kita harus mempunyai teknologi pertanian sendiri. Jangan asal impor. Kita selalu berpikir apa-apa impor. Kita lupa dengan membangun daya produksi sendiri. Hal kecil ya, bikin sabit dulu, bikin cangkul, kemudian bikin traktor tangan, kemudian bikin alat produksi segala macam. Kemudian gunakan teknologi untuk marketing, untuk pemasaran segala macam. Karena kalau tidak ada orang memikirkan ke pemasaran, nanti petani juga susah. Pada saat panen harga anjlok. Saya bertanya nih, saya sering dapat keluhan, Pak, setiap panen raya harga selalu anjlok. Bagaimana caranya untuk mengatasi harga tidak anjlok? Ayo,
Yang bisa jawab nggak? Nah. Oke, baik, terima kasih lagi atas waktunya. Mungkin saya sedikit memberi jawaban, tapi kalau jawaban saya mungkin tidak bisa diterima, mohon dimaafkan. Karena saya juga masih sama-sama belajar di sini. Jadi sebenarnya nih, untuk masalah harga anjlok itu kembali lagi kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita sanggup untuk memberdayakan petani. Karena nggak usah ngomong bohong, saya lah contohnya di daerah pariwisata. Standar untuk membeli produk pertanian itu tinggi. Karena apa yang sudah saya sering beli dengan standar yang tinggi, sedangkan sekarang kita diberi oleh petani dengan standar yang di bawah dari standar tersebut, otomatis kita pasti ini kita biasa beli sayur 1.000 udah segini dapat, karena tiba-tiba udah produknya nggak sebaik ini tapi harganya lebih tinggi. Nah, dari situlah yang pertama, kita rasa kurang memberdayakan petani, itu yang kurang dari masyarakat kita, karena kita lebih percaya juga oleh produk impor. Karena kita sudah didoktrin dari awal, dari kecil, dan dari segala apa pula, jadi lingkungan lah sudah memberikan produk impor lebih baik, produk impor lebih walaupun wajar mahal kalau impor. Walaupun harganya tuh 11-12 dan kualitas 11-12, tapi kalau kita disuruh beli, ya saya berani jamin teman-teman semua di sini ada produk impor, ada produk lokal, disuruh milih dengan harga yang sama pasti beli produk impor. Karena tidak percaya dengan produk lokal. Itulah mengapa harga petani itu menjadi anjlok, karena permintaan yang kurang dari pasar. Selanjutnya, petani kita masih sedikit kaku. Nah, ini cuma menurut pandangan pribadi Tiang, petani kita di Bali ini masih sedikit kaku karena masih mengikuti seperti dulu. Kata seperti dulu itu masih, walaupun memang kita pertanian di Bali itu tidak sangat lekat dengan budayanya, karena itulah yang dicari sebenarnya oleh wisatawan asing itu, budaya dari pertanian kita di Bali. Tapi untuk keberlanjutan dari itu tuh harus kita mulai mengikuti zaman, karena meningkatkan produktivitas, dan hama-hama itu udah semakin berkembang dari dulu. Kalau seperti dulu kan gampang, kayak petani padi, ini saceh gini harus nanam, udah saceh ini musim angin, harusnya gini, habis ini enggak lagi gini, habis padi karena harga sedang tinggi, tabrak lagi padi. Dia tidak memikirkan tentang apakah tanah itu masih memiliki unsur hara, untuk bagaimana memperbaiki dari unsur hara di tanah itu yang kadang-kadang kurang diperhatikan oleh petani kita. Mungkin itu aja. Mohon maaf mungkin kalau jawabannya masih ada yang melenceng, atau saya sendiri masih mahasiswa, masih belajar juga di sini. Mungkin kalau dapat diterima silakan diterima, kalau tidak dapat diterima silakan dibuang jauh-jauh. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya, boleh, Mas. Itu kasih itu. Terima kasih Pak. Mungkin untuk bagaimana caranya agar harga petani tadi Pak tidak anjlok ya, mungkin hasil panennya ya. Mungkin kita melirik ke semua desa, semua daerah Pak. Apakah di sana ada peran pemerintah atau ada kebijakan di mana untuk mengurangi dilema para petani? Yang pertama, kenapa harga petani anjlok? Karena mereka nggak tahu pasarnya di mana. Mereka bingung harus menjual kemana. Daripada tidak laku, ya udah saya jual meskipun cuma 1.000 dapat 5. Oke. Yang kedua, apakah ada peran pemerintah atau kebijakan yang mendukung program pertanian? Dan kita tahu bahwa Denakur aja yang tadinya sekian triliun diturunkan bahkan hampir 15 triliun turunnya Pak. Mungkin saya kurang tahu berapa persennya. Dan yang mungkin kita harus perhatikan di sini adalah kita tahu menuju pertanian atau menuju petani mandiri itu tidak mudah. Tentu harus ada kepala yang coba masuk dengan cara menyiapkan market atau pasar. Ketika ada market yang memang pasti untuk dituju sama si petani, kita sudah menentukan harga si hasil panen ini. Kita bimbing si petani, suruh ngitung HPP. Kita ajarin dia, meskipun dia tidak sekolah,
Kalau kita ajarin, siapa yang nggak bisa? Saya percaya orang tua zaman dulu lebih pintar daripada kita, Pak, daripada zaman sekarang. Jujur, karena bapak saya kalau ngitung-ngitung kayak gitu luar biasa. Di luar kepala, gini gitu, Pak. Dan kalau kita ajarkan dia suruh ngitung HPP, pengeluaran pupuk berapa, gini berapa, terus kita sudah siapkan market. Bapak, Ibu, kalau mau menjual hasil panen, khususnya di Bali, ke sini. Marketnya di sini. Kita sesuaikan deal harganya berapa. Misal harga bayam, kita dealkan berapa Bapak Ibu. Dia punya HPP Pak, petani. Perhitungan saya segini Pak. Nih Pak, saya mau nawarkan harga bayam segini. Saya misal pengurus marketnya, saya hitung lagi sesuai atau merugikan atau malah menguntungkan si petani doang gitu. Oh iya ini Pak. Kita punya multifungsi Pak di sana. Kita punya mutualisme, simbiosis. Kita diuntungkan, petani diuntungkan. Jadi salah satu cara untuk sekarang, mungkin sebelum menuju mandiri si pertanian ini, yang kita siapin market, kita siapin pasar yang pasti, biar si petani itu tahu di mana sih pasar yang harus saya tuju. Coba kalau kita ke pasar, misalnya ke pasar Badung, ke pasar Kereneng Pak, sumpah miris sekali Pak. Harga-harga sayur yang kayak gitu di luar kepala saya, itu murah banget. Bukan saya orang yang paling kaya, tapi orang yang nggak mampu seperti saya aja bilang itu murah. Berarti petani nggak ada harga dirinya di sana, nggak ada nilai jualnya. Coba kalau misal di Bali ada market fasilitas ini, jangan banyak-banyak. Di setiap desa ada, bukan di setiap desa, di satu kabupaten ada 2 market aja Pak. Petani masuk ke sana, insya Allah bisa sih Pak. Begitu. Makasih. Perkenalkan diri dulu ya. Masker buka, silakan. Terima kasih Pak waktunya. Saya Dirda dari asal Malang, dari Sekolah saya dulu di Malang. Jurusan arsitektur landscape. Sebenarnya saya jurusan landscape itu tidak berkukuh pada pertanian terlalu luas gitu. Kayak biasanya teman-teman juga nyebutnya pertanian rasa teknik gitu Pak. Jadi tapi sepengalaman saya mempunyai teman dari Sumatera Utara. Dia memiliki kayak perkebunan cabai gitu Pak. Jadi dia ketika saya tanya-tanya, berapa sih harga cabai di sana? Anjlok parah Pak gitu. Ketika saya pengalaman saya di Malang, harga cabai mahal-mahal gitu. Mungkin kurang edukasi aja untuk pendistribusian suatu komunitas gitu. Mungkin dari kita yang dari jurusan pertanian, yang benar-benar pertanian dapat membantu mereka untuk menyalurkan ilmuannya dengan tindakan gitu. Jadi mereka yang dikatakan Mama Jani tadi benar. Jadi bisa tahu pasarnya itu di mana. Jadi mereka tidak ketinggalan gitu. Mungkin tidak terjadi suatu harga yang anjlok seperti itu. Jadi sekian dari saya. Ya. Lagi ada yang lain? Go. Ya. Oh, iya, itu yang dulu. Baik, luar biasa adik-adik ya. Jadi adik-adik sudah punya pemikiran yang luar biasa. Nah, dari yang adik-adik sampaikan saya ingin merangkum sedikit ya. Jadi adik pernah dengar nggak teori ekonomi yang paling sederhana? Teori ekonomi itu namanya supply and demand, ya kan? Supply ini siapa nih? Kalau kita bicara tadi tentang harga, supply ini dari produk petani. Demand ini dari mana? Dari pasar, ya kan? Teori ekonomi, jika supply-nya tinggi, demand-nya rendah, harga menjadi turun, anjlok. Tapi jika supply-nya tinggi, demand-nya juga tinggi, harga menjadi naik. Jadi ini saja yang harus kita konsentrasi, ya kan? Jadi supply, tentu supply ini juga harus dikontrol dengan baik. Bagaimana petani itu bisa membuat produk yang unggul? Bagaimana petani itu bisa mempunyai, bahkan kadang-kadang bisa harganya 2.000.
Tapi begitu kita ke pasar, di Denpasar harganya sudah 15.000. Sampai kemudian kalau kita ke Bandara Ngurah Rai harganya 25.000 per kilo. Bayangkan, produk itu tidak dijual murah, tapi mereka membeli ke petani yang murah. Nah, pemerintah ini harus memastikan agar pasar ini hadir dekat dengan para petani. Nah, kedua, apa kemudian yang bisa membuat demand tinggi? Industri berbasis pertanian, industri pertanian atau industri pasca panen. Ini yang hampir tidak pernah disentuh oleh daerah-daerah, kepala-kepala daerah. Ya, contoh nih, di Tabanan ini ada petani tomat. Tapi pabrik yang memakai tomat untuk bahan baku industri nggak ada. Bayangkan kalau ada industri tomat dalam kaleng, atau ada di Tabanan ini industri saus tomat, saus cabai, maka sudah dipastikan petani itu hanya tinggal konsentrasi untuk membuat produk yang bagus. Karena pasar sudah menunggu. Kalau ada industri berbasis pertanian, maka industri ini pasti akan mencari bahan baku. Di mana ada industri pertanian berbasis pertanian, dia akan menjadi bapak angkat dari para petani. Memastikan petani bisa menghasilkan produk dengan kualitas tertentu. Kemudian dia memastikan agar petani tidak mati. Karena kalau ada industri pertanian, ada petani, ada industri pertanian, maka ini akan saling menjaga. Industri tidak akan membunuh petani karena dia butuh petani. Petani juga tidak akan membunuh industri karena dia juga butuh pasar, demand. Pemerintah ada di mana? Di tengah-tengah. Pemerintah itu ada untuk membuat regulasi, gitu. Ya, jadi kadang-kadang pemerintah itu menjadi sister cow. Datang ada gagal panen dia nih, ada dana bantuan sosial, bukan di sana harusnya pemerintah harusnya menjadi regulator, membuat sebuah sebuah peraturan agar situasinya menjadi berimbang, supaya petani tidak diperas oleh industri dan industri juga tidak diperas oleh para. Saya contohkan kalau di negara-negara maju, pemerintah memastikan bahwa trade itu fair. Industri tidak merugikan petani, petani tidak merugikan industri. Contoh di Perancis. Di Perancis itu setiap jengkal ada pabrik wine. Pabrik wine ini memerlukan apa? Memerlukan anggur. Atau setiap jengkal ada pabrik jus jeruk. Sehingga petani itu hanya konsentrasi ngurusin bikin produk yang bagus saja, sebanyak-banyaknya dan sebagus-bagusnya sesuai standar. Si industri ini membeli dan untuk membuat jus yang sebaik-baiknya dan membeli sebanyak-banyaknya produk dari petani. Kalau sudah terjadi ekosistem seperti itu, baru petani kita akan menjadi makmur. Petani itu akan makmur. Tapi kalau selama antara industri dan pertanian ini tidak didukung oleh pemerintah yang menjadi wasit yang seimbang, maka selamanya petani ini akan selalu menjadi korban. Ya, tengkulak kemudian membeli salak 2.000, dia menjualnya di toko 15.000, kemudian dia menjual lagi, disortir ke toko-toko atau ke bandara atau toko-toko modern 75.000. Yang susah payah produksi petani, lama-lama akhirnya petani mati. Tidak mau lagi anaknya. Kalau begitu kan petani bilang sama anaknya, lu jangan jadi petani, kamu mendingan jadi pegawai negeri aja. Akhirnya apa? Dunia pertanian kita mati, kita tidak bisa memproduksi lagi, akhirnya kita banyak import. Itu yang terjadi sebenarnya. Nah, makanya ke depan ya adik-adik ini sebagai seorang akademisi di bidang pertanian, ya tidak mesti semuanya jadi petani. Saya sampaikan, tidak mesti semuanya jadi petani. Tapi kita harus berbagi. Ada yang makanya di Fakultas Pertanian pun dibagi kan, ya ada teknologi pertanian, ada apa istilahnya pangan, ada saya lupa itu. Karena apa? Karena masing-masing itu penting sekali. Jadi sebagian nanti adik-adik sebagian yang memang punya daya wirausaha yang bagus
bangun industri berbasis pertanian. Ya, jangan kita semua bikin pabrik baju, bikin pabrik mebel, lupa bahwa kita itu butuh makan. Adik-adik harus bangun pabrik. Kalau di daerahnya itu banyak petani cabai, bikinlah industri saus cabai. Kalau di lingkungannya ada tomat, industri tomat. Kalau di lingkungannya ada beras merah, bikin industri-industri yang bisa membantu petani. Itulah jiwa Marhen itu ada. Ya, jangan berlomba-lomba bikin apartemen, jangan berlomba-lomba bikin hotel, tapi kita lupa membangun dunia pertanian. Bagi yang suka permesinan nggak apa-apa, bikin alat-alat yang menunjang pertanian, bikin mesin potong, bikin mesin penyosohan beras, bikin supaya kita bisa mandiri, supaya petani kita bisa mandiri. Tidak hanya mandiri dalam pertanian, saya sampai ke teknologi pertanian. Bagi adik-adik yang suka di bidang marketing, ayo berbisnis bidang pertanian. Kalau kita semua meninggalkan dunia pertanian, maka dunia pertanian kita akan mati. Dan yakin kita suatu saat akan kelaparan. Contoh Bali. Nah, Bali dulu adalah Island of God. Bali ini dikenal sebagai pulau yang sangat subur. Dulu Bali itu mengekspor sapi, ya. Tapi semenjak ada istilahnya industri pariwisata yang glamor, ya, penuh dengan dolar, semua orang berlomba-lomba menuju ke industri pariwisata, lupa dengan akarnya agraris. Nah, sekarang ini Tuhan sudah memberikan peringatan nih. Dengan adanya COVID, tidak ada orang traveling, kemudian tourism mati, ambruk. Bali adalah salah satu provinsi dengan kontraksi ekonomi terparah di Indonesia. Terparah, nomor 1 dari belakang. Kenapa begitu? Karena kita lupa dengan produksi. Kita tidak lagi memproduksi sendiri. Pisang kita beli dari luar, beras kita beli dari luar, apel kita beli dari Washington, buah pir kita beli dari Cina. Ayo apa lagi? Jagung kita beli dari Vietnam. Kita lupa, padahal kita punya tanah yang subur. Ya, pernah dengar lagu ini nggak? Tongkat, kayu dan batu jadi tanaman. Betapa suburnya negara kita. Gitu. Udah kepanjangan ya? Udah 40 menit. 40 menit, oke. Jadi itu. Jadi intinya begitu ya adik-adik. Adik-adik ini adalah harapan kita semua. Saya percaya kalau anak-anak muda di Indonesia ini semuanya fokus pada dunia pertanian, maka kita akan bisa menegakkan ekonomi kita di atas kaki kita. Ya, jadi ingatlah, adik-adik, baca lagi literasi tentang Marhenisme, baca lagi semangat dari Bung Karno. Bung Karno semangatnya adalah, inti dari semangat Bung Karno adalah lepas dari jeratan neokolonialisme. Ya, kita ini sekarang sedang dijajah. Kita dijajah dengan penjajahan gaya baru yang Bung Karno kan selalu bilang, hati-hati dengan neokolonialisme. Karena suatu saat kita akan dijerat. Kita tidak salah. Kalau dulu penjajah itu dengan senjata, dengan bedil, dengan meriam. Sekarang penjajah itu datang dengan hutang, dengan impor, dengan barang-barang yang. Dan saya setuju itu. Kalau kita dengar impor, nah ini harus dihilangkan lagi dari mentalitas kita. Kenapa mahal? Oh, ini barang impor soalnya kan mahal. Hilangkan mentalitas itu. Kita harus bangga dengan barang kita sendiri. Ya. Kita harus cinta dengan produk kita sendiri. Tiru India, tiru Cina. Saya ke Cina itu sudah lama sekali ya. Waktu saya ke sana mobil itu jelek banget. 5 tahun kemudian ya, saya datang mobil sudah tahu modern. Sekarang modern sekali. Bahkan dia bisa menyaingi Tesla. Jadi awalnya dia membuat nggak apa-apa, kita bikin barang suatu jelek dulu nggak apa-apa. Kita harus punya rasa bangga dengan produk kita sendiri. Saya juga gitu. Saya sendiri adalah memproduksi.
saya bikin mesin sendiri, saya bikin mesin, saya kemudian bergerak di bidang wastewater treatment, IPA lah. Saya bikin mesin sendiri. Justru industri dari Jakarta beli dari saya pasang di seluruh Indonesia. Mesin yang saya buat di Tabanan, begitu. Saya pasang di seluruh Indonesia, sudah lebih dari 800 proyek. Ya, itu. Dan sekarang saya sedang membuat arak Bali yang untuk ekspor. Sudah ada BPOM-nya, sudah ada cukainya. Dan saya sudah tes di seluruh dengan orang-orang, kebetulan teman-teman saya banyak, mereka bilang this is good. Kenapa saya membuat itu? Karena saya ingin memberdayakan petani nira. Sekarang ini petani nira itu semuanya rata-rata membuat gula. Gula 1 kilo harganya cuma 20.000. Saya hitung lagi sedikit ya. Ya, itu boleh. Petani nira ini, ya, dia bikin gula 20 liter nira itu hanya bisa menghasilkan 1-2 kilo gula. Harga gula paling mahal 24.000, rata-rata 20.000, bahkan sekarang sudah turun 18.000. Artinya 20 liter itu hanya menghasilkan uang 18, let's say 40.000 lah. 40.000 sehari dia bisa bikin mengolah 100 liter lah. Berarti dia hanya dapat berapa duit itu? Kali 5, 100.000. Kalau harganya 20.000 per kilo, 100.000 dia kerjakan 1 hari, dia sadar niranya 100 liter, kemudian dia olah selama 1 hari penuh, belum dengan kayu bakar segala macam, hanya menghasilkan uang 100.000. Kalau harganya 20.000 per kilo, artinya nira itu nggak ada harganya. Kalau kita anggap ongkos kerjanya 100.000, nira, kayu bakar segala macam itu nggak ada harganya. Nah, kalau produk ini tidak kita bikin industrinya, pasca panennya nira ini, maka selamanya petani nira itu akan miskin. Itu yang membuat saya tertarik untuk saya harus bikin industri ini. Karena di Bali itu ada 10 juta liter alkohol per tahun, dan itu kita import. Saya kadang-kadang heran, kita tidak boleh produksi, tapi boleh mengkonsumsi. Akhirnya apa? Kita beli dari luar. Harusnya pemerintah balik. Bila perlu, kita tidak boleh konsumsi, tapi boleh produksi. Sehingga kita akan produktif, kita jual. Nah, itulah hal-hal kecil yang sebenarnya buat saya itu nggak masuk akal. Indonesia ini nggak masuk akal. Kita produksi itu dipersulit, tapi kalau beli dipermudah. Orang bikin mobil dipersulit, orang bikin motor dipersulit, tapi kalau import gampang sekali. Nah, mentalitas ini mudah-mudahan salah satu dari adik-adik juga ada yang menjadi politisi, ada yang menjadi kepala daerah. Kalau adik-adik besok jadi kepala daerah, saya mohon baca bukunya Bung Karno, ya. Jadi Marhenisme itu tidak identik dengan partai tertentu, ya. Saya bilang ya, bukan Soekarno itu milik rakyat Indonesia. Marhenisme itu adalah salah satu pemikiran Bung Karno yang milik seluruh rakyat Indonesia. Partai apapun itu, tidak mesti karena partai A anti Soekarno, enggak. Soekarno adalah bapak bangsa kita, ya. Saya harap mudah-mudahan salah satu dari adik-adik ini ada yang jadi politisi, mau jadi DPR RI, mau jadi bupati, jadi gubernur. Terapkan itu cita-cita di Bung Karno untuk mencapai kemandirian di bidang ekonomi, ya. Kira-kira seperti itu. Ini karena waktu sudah 40 menit, sudah dikasih tanda tadi sama Adil. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih ini kepada kakak ketua BEM. Terus berapa sekarang? Nanti ceritanya jadi apa nih? Pengusaha pertanian? Oh, jangan jadi rakyat. Ya, kita semua adalah rakyat, ya. Yang sukses ya. Tapi rakyat yang membangun bangsa dari bidang pertanian. Ya. Baiklah, demikian. Terima kasih adik-adik. Dan karena sudah malam, adik-adik pada mepayas semua nih, belum masuk angin semua. Ya, jadi saya atas nama keluarga besar di Puri Anom Tabanan mengucapkan terima kasih kepada adik-adik karena sudah mencintai budaya kita sendiri. Semoga adik-adik bisa menjadi pahlawan-pahlawan di bidang pertanian. Nih, saya akhiri.
bincang-bincang santai ini dengan para Mas Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom untuk kita. Terima kasih.